Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pemeriksaan foto torak yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, ini sesuai dengan daftar tilik ya. Jadi menentukan identitas, nanti dilihat apakah nama pasien ada, umur pasiennya berapa, kemudian jenis kelaminnya ada nggak di keterangan foto. Kemudian tentukan juga markernya. Ada nggak markernya? Markernya ditulis kalau ada R atau L. Kemudian riwayat klinis bisa ditanyakan kepada instruktur, ada atau tidak riwayat klinisnya. Kalau tidak ada berarti ditulis tidak ada. Kemudian ada atau tidaknya artefak ya. Kalau ada dituliskan ada, kalau tidak ada dituliskan tidak ada. Kemudian menentukan apakah semua foto torak tercakup pada film atau tidak. Kalau misalnya ada yang terpotong dituliskan misalnya sinus costophrenicus kanan atau kiri terpotong atau tidak. Kemudian apakah ada apakah filmnya goyang atau tidak. Kalau misalnya tidak goyang, tuliskan tidak goyang. Itu untuk menentukan validitas foto. Kalau misalnya semuanya baik, berarti validitas fotonya baik. Tapi kalau misalnya ada yang tidak sesuai, berarti dituliskan di situ validitas foto kurang baik. Itu kesimpulannya. Oke, kemudian untuk kualitas foto kita tentukan kafe dan masnya. Jadi kalau kilovolt itu tadi dari kita hanya bisa melihat kosta 1, 2, korpus vertebra torakal 1, 2, dan 3 saja. Jadi kalau misalnya hanya melihat korpus vertebra torakal 1, 2, dan 3 saja, dituliskan kilovoltnya cukup ya. Jadi nanti dituliskan kilovolt cukup, kenapa, alasannya apa ya. Jadi nanti dijelaskan seperti itu. Tapi kalau misalnya korpus vertebra torakal 1 sampai bawah itu terlihat jelas semua, berarti itu berarti kilovoltnya tinggi, terlalu tinggi ya. Miliampere second kalau misalnya terlihat, karena kan ini tidak bisa terlihat, bisa dituliskan bisa terlihat dari gambarannya kehitamannya. Kalau hitam sekali berarti dia miliampere secondnya terlalu tinggi. Kemudian untuk rotasi nanti mahasiswa menjelaskan juga bagaimana cara pemilihan dari rotasinya, bagaimana kita menentukan rotasinya. Jadi mulai dari processus spinosus, garis tengah, kemudian tarik si garis tengah ini ke ujung mid clavicula kanan dan kiri ya. Jadi kalau misalnya simetris berarti sama, kalau asimetris berarti tidak sama. Kemudian menentukan inspirasinya maksimal atau tidak ya. Menentukan inspirasi itu maksimal atau tidak berdasarkan kosta anterior, apakah kosta posterior, dan ICS. Kalau kosta anterior 5-6 menyentuh kubah diafragma kanan, kalau kosta posterior 9-10, dan kalau ICS 5 ya. Kalau rotasinya berarti simetris atau asimetris jawabannya, tapi dijelaskan kenapa bisa menuliskan simetris atau asimetris. Kemudian kalau inspirasi maksimal disebutkan juga apakah inspirasi maksimal atau kurang inspirasi ya, dan dijelaskan apakah berdasarkan kosta anterior atau kosta posterior atau ICS. Kemudian ada tidak magnifikasi. Nah, magnifikasi ini tentukan apakah ini fotonya PA atau AP. Kalau antero posterior tadi dijelaskan biasanya si klavikulanya paralel ya, kemudian si skapulanya itu menutupi lapang paru ya. Kemudian kostanya juga dia paralel ya, datar, tidak oblik
dan pasti ada magnifikasi di situ, kelihatan jantungnya membesar. Itu yang anteroposterior yang posisinya bisa duduk ataupun tiduran atau supine. Ya, kalau posterior-anterior pasti tidak ada magnifikasi dengan tanda si klavikulanya membentuk sudut atau tidak paralel ya, membentuk sudut, kemudian si kostanya oblik ya, dan tidak ada pembesaran jantung. Kemudian angulasi kita cek dari si kostanya bersentuhan dengan kosta 3 ya, bersentuhan dengan klavikula. Oke, kalau misalnya semuanya sesuai, berarti kualitasnya foto ini baik. Kalau ada yang tidak sesuai, berarti kualitasnya kurang baik ya. Kemudian kita interpretasi untuk trakea, kita lihat apakah posisinya ada di tengah atau tertarik atau terdorong. Untuk jantungnya, apakah CTR-nya kurang atau lebih dari 50%, kemudian jantungnya membesar atau tidak membesar. Kalau CTR-nya kurang dari 50%, jantungnya tidak membesar. Kalau CTR-nya lebih dari 50%, jantungnya membesar. Kalau membesar, kita lihat apakah membesar ke kanan atau ke kiri, kemudian apexnya ada di atas atau di bawah diafragma, dan pinggang jantungnya normal, pinggang jantungnya normal, mendatar atau menonjol. Kemudian kita menilai sinus cardiophrenikus dan costophrenicus. Kalau sinus cardiophrenikus berarti antara jantung dengan diafragma. Kalau costophrenicus antara kosta dengan diafragma. Kemudian melihat apakah tumpul atau tajam atau berselubung ya, tertutup bayangan opak ya. Jadi apakah ada efusi atau tidak itu terlihat apakah tajam, tumpul atau berselubung. Kalau kita melihat tumpul atau berselubung atau tertutup bayangan opak, itu kemungkinan ada efusi pleura. Kemudian melihat posisi diafragma. Kalau diafragma kita lihat apakah tingginya sama, apakah ada perbedaan atau elevasi. Kalau elevasinya masih yang kanan itu lebih tinggi, kurang dari 3 cm berarti normal. Kalau di atas 3 cm berarti dia ada elevasi diafragma kanan. Biasanya penyebabnya hepatomegali. Kalau yang kiri biasanya splenomegali, elevasi diafragma, karena diafragma kiri itu tidak boleh lebih besar dibanding kanan. Kanan lebih tinggi, kenapa? Karena ada hepar di situ. Tapi kalau ada diafragma kiri lebih tinggi dibanding yang kanan, itu kemungkinan karena splenomegali. Kemudian apakah tenting atau scalloping, tapi itu biasanya gambaran dari normal kalau tidak ada kelainan di paru-parunya. Kemudian dari trakea, jantung, sinus dan diafragma, baru kita ke paru-parunya. Kelainan dari paru-paru, kita lihat hilus normalnya ukurannya sekitar 1,5 cm ya, tidak boleh melebihi dari lebarnya trakea ya. Hilus itu kita nilai hilus kalau satu, kalau dua-duanya kanan dan kiri adalah hili normal atau tertarik atau lobulated ya. Kemudian corakan bronkovaskuler normal, corakan bronkovaskuler bertambah atau berkurang ya. Jadi corakan bronkovaskuler itu kalau bertambah pada bronkitis kronis, kalau berkurang biasanya pada kasus-kasus edema perikard, itu si corakan bronkovaskulernya berkurang, atau pada emfisem ya. Kemudian kelainan-kelainan intraparenkim ataupun ekstraparenkim yang tadi saya jelaskan. Kalau intraparenkim berarti kalau kelainannya disebutkan di lapang paru mana. Kalau ekstraparenkim kita tentukan apakah ini kelainannya di pleura atau mediastinum. Kalau di pleura berarti kita memakai kata-kata hemitora, kalau mediastinum berarti kita menggunakan kata-kata mediastinum. Kemudian jaringan lunaknya seperti apa, kemudian tulangnya seperti apa, dan membuat kesimpulan dari kelainannya itu sendiri. Nah, pada foto radiologi ini kelainannya tidak boleh hanya toraknya saja. Jadi kesimpulannya harus ada 2, kelainan torak dan kelainan jantungnya juga ya.
Pada kasus pertama, kita lihat di sini trakeanya normal, jantungnya tidak membesar. Untuk validitas dan kualitas silakan di ekspertisikan masing-masing. Untuk contoh kasus yang ini ya, identitas nama berarti nama ada, kemudian Aninda Putri ya, usianya 5 tahun, kemudian perempuan ya, ini medical recordnya, berarti ada menentukan marker, ada ya R, kemudian riwayat klinis ditanyakan ke instruktur. Kalau misalnya dari instruktur tidak ada, berarti tuliskan tidak ada. Kalau ada, ditulis apa yang disampaikan oleh instruktur. Kemudian ada atau tidaknya artefak, ini tidak ada artefak. Menentukan apakah semua torak tercakup, ini tercakup ya, tidak ada yang terpotong. Kemudian goyang atau tidak, ini tidak goyang. Kemudian berarti ini foto validitasnya baik ya. Kemudian untuk kualitas, kalau anak-anak harus terlihat semua, ini terlihat semua, berarti kalian tentukan dulu kafenya ini cukup. Kenapa? Karena pada anak-anak memang harus terlihat semua. Miliampere secondnya juga ini cukup ya. Kemudian rotasi, ini prosesus spinosus, ditarik kanan dan kiri ke klavikula ya. Nah ini asimetris ya, karena yang kanannya segini, yang kirinya segini, jadi ini asimetris. Kemudian ini tidak ada magnifikasi dan tidak ada angulasi ya. Ini kosta 3 menyentuh klavikula, jadi ini kualitas fotonya baik. Nah baru ke interpretasi, ini trakeanya di tengah, jantungnya tidak membesar ya. Trakeanya normal di tengah, jantungnya tidak membesar, CTR kurang dari 50%, sinus costophrenicus dan sinus cardiophrenicusnya tajam, diafragmanya normal. Nah pada kelainan paru-parunya ini tampak hilus kanan membesar lobulated ya, karena ukurannya lebih besar dibanding trakea. Corakan bronkofaskulernya normal, tidak tampak bercak lunak ya. Jaringan lunaknya normal, kemudian tulangnya juga dalam batas normal. Nah ini kesannya hilus kanan melebar, lobulated di perihiler dan parakardial kanan. Et kausanya limfadenopati atau pembesaran KGB, karena di perihiler dan parakardial kanan penyebabnya karena proses spesifik dedeknya dengan timus ya. Tidak tampak kardiomegali, contohnya seperti itu ya. Oke, untuk validitas dan kualitas silahkan dicek masing-masing. Untuk yang lainnya juga silahkan dicek masing-masing. Ini trakeanya di tengah, kemudian jantungnya tidak membesar, sinus dan diafragmanya normal. Ini tampak bercak lunak di kedua lapang paru ya, termasuk apek, lapang atas, tengah dan bawah kedua paru. Kalau semuanya kena, kita cukup tuliskan tampak bercak lunak di kedua lapang paru ya. Ini kesannya TB paru aktif, tidak tampak kardiomegali. Kemudian ini trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus costophrenicus dan cardiophrenicus tajam, diafragma normal, tampak TB milier di kedua lapang paru ya. Kesannya TB milier dan tidak tampak kardiomegali. Kemudian ini trakeanya di tengah, jantung tidak membesar, sinus costophrenicus tajam, sinus cardiophrenicus juga tajam, hilus tertutup bayangan perbecakan, corakan bronkofaskuler juga tertutup perbecakan,
tampak perbercakan di 2/3 medial kedua paru. Kesannya tidak jaringan lunak normal, tulang normal, kesannya edema paru, tidak tampak kardiomegali. Ini sama, trakeanya di tengah normal, jantungnya membesar ke lateral kiri dengan apek tertanam pada diafragma, pinggang jantungnya normal. Kemudian sinusnya tajam ya, corak hilusnya pada paru-paru, hilus tertutup pembecakan, corakan bronkovaskuler juga tertutup pembecakan, tampak bercak lunak di kedua lapang paru dengan membentuk gambaran batwing atau butterfly, sama seperti yang tadi, yang foto sebelumnya juga ditambahkan tampak pembercakan di 2/3 medial kedua paru dengan membentuk gambaran batwing atau butterfly sign ya. Ini kesannya kardiomegali dengan edema paru. Kardiomegali pembesarannya adalah ventrikel kiri dengan edema paru alveolar. Ini trakea di tengah, jantung CTR kurang dari 50%, tidak membesar, sinus tajam, kemudian diafragma normal, kemudian hilusnya normal, corakan bronkovaskuler juga normal, tampak bayangan lusen berdinding tipis dengan bercak infiltrat di sekitarnya di apek dan lapang atas paru kiri. Ini kesannya jaringan lunak normal, tulang normal, kesannya TB paru aktif dengan kavitas dan tidak tampak kardiomegali. Ini trakea di tengah, kemudian jantung tidak membesar, CTR kurang dari 50%, sinus costophrenicus dan cardiopenicusnya tajam, kemudian hilusnya tertutup ya, tertutup bayangan opak ya. Kemudian tampak bercak lunak di kedua lapang paru, kemudian bayangan lusen berdinding tipis di lapang atas, tengah dan bawah paru kanan ya. Ini kasus TB paru aktif dengan bula, tidak tampak kardiomegali. Kita lihat juga ini si tulangnya ya, tulangnya ada skoliosis, ini gambaran dari skoliosis, jaringan lunaknya normal. Jadi jangan lupa skoliosisnya juga ditambahkan di situ. Oke. Ini trakeanya normal, jantung CTR kurang dari 50, sinus costophrenicus tajam, cardiophrenicus tajam, kemudian diafragma normal, hilus normal ya, pada paru-paru hilus normal, corakan bronkovaskuler normal. Untuk kelainannya tampak bayangan lusen berdinding tebal dengan air food level positif di lapang atas dan tengah paru kanan, disertai bercak lunak di sekitarnya. Ini kesimpulannya abses paru kanan dan tidak tampak kardiomegali. Ini trakea di tengah, jantung CTR kurang dari 50%, tidak membesar, sinus costophrenicus tajam, cardiophrenicus tajam, diafragma normal, hilus normal, corakan bronkovaskuler normal, tampak perbercakan di lapang bawah paru kanan. Kesannya bronkopneumonia kanan, tidak tampak kardiomegali. Ini trakea di tengah, jantung tidak membesar, CTR kurang dari 50%, sinus
costophrenicus tajam, cardiophrenicus tajam, hilus kanan normal, kiri tertutup bayangan perselubungan opak, corakan bronkovaskuler kanan normal, kiri tertutup perselubungan opak, tampak perselubungan opak homogen dengan airfoot level positif di lapang atas apek, lapang atas, tengah, dan bawah kiri. Kesannya pneumonia kiri, pneumonia lobaris kiri dengan tidak tampak kardiomegali. Trakea masih di tengah, jantung CTR kurang dari 50%, tidak membesar, sinus sinus kanan tajam, kiri terpotong sebagian, kemudian diafragma kanan dan kiri normal, hilus kanan tertarik ke atas, corakan bronkovaskulernya bertambah, yang kanan kiri normal, tampak bayangan opak batas tegas yang menarik trakea dan yang menarik visura minor dan hilus ke atas dengan gambaran golden S sign. Kesannya atelektasis lobus superior kanan dan tidak tampak kardiomegali. Ini trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus kanan tajam, sinus kiri tertutup bayangan opak, corakan pada paru-paru, diafragma kanan normal, diafragma kiri tertutup bayangan opak, pada paru-paru atau pulmo, hilus normal, corakan bronkovaskuler normal, tampak bayangan opak berbatas tegas dengan meniskus sign positif di hemitorak bawah kiri. Ini kesannya efusi pleura kiri, tidak tampak kardiomegali. Kemudian foto berikutnya trakea masih relatif normal ya, walaupun terlihat lebih bergeser ke kanan sedikit karena posisi jantung tidak membesar, CTR kurang dari 50%, sinus costophrenicus dan cardiophrenicus tajam, diafragma ini yang disebut diafragma scalloping ya, tapi di normal, tidak ada kelainan, kanan normal, kiri normal, pada paru-paru hilus normal, corakan bronkovaskuler normal, tampak bayangan opak batas tegas dengan spikula positif dengan infiltrat di sekitarnya. Ini dengan ukuran nanti tinggal diukur ukurannya ya, panjang kali lebarnya bisa pakai penggaris, adanya berapa ya, kemudian dengan bercak infiltrat di sekitarnya apakah ada kalau kita lihat di sini tidak tampak destruksi ya pada kosta di apek dan lapang atas paru kanan. Nah, ini adalah kesannya masa paru kanan dan tidak tampak kardiomegali. Kemudian foto selanjutnya trakea di tengah, jantung membesar ke lateral kiri dengan apek membulat ya di atas diafragma, pinggang jantungnya mendatar. Kemudian sinus kanan tajam, kiri tajam, yang cardiophrenicusnya juga sama tajam, diafragmanya normal ya, hilus normal, corakan bronkovaskuler normal, tampak bayangan opak batas tegas di hemitorak tengah dan bawah kanan, tidak tampak bercak lunak di sekitarnya. Kemudian kita lihat ada destruksi tidak tampak destruksi dari kosta. Ini adalah ini terlihat ada gambaran double kontur ya di sini. Ini adalah masa pleura kanan, double kontur positif, kemungkinan
masanya ini adalah multiple ya, ada beberapa masa di situ sehingga terjadi perbedaan dari kualitas dari opasitasnya. Ini kardiomegalinya curiganya dari ventrikel kanan ya, tanpa bendungan paru. Jadi kalau kardiomegali kalian harus cari juga kranialisasinya seperti yang sudah diajarkan di blok 10. Nah, kranialisasinya ini negatif, berarti kardiomegali ventrikel kanan yang membesar tanpa bendungan paru. Kemudian ini trakeanya ini relatif terdorong ke kanan ya. Kemudian jantungnya kurang dari 50%, sinus dan diafragmanya normal. Kemudian pada paru-paru hilusnya yang kiri tertutup bayangan opak, corakan bronkovaskulernya normal. Kemudian tampak bayangan opak batas tegas. Bayangan opak bayangan opak homogen, batas tegas, tepi reguler, lobulated ya, spikulanya tidak ada. Ukurannya kalian hitung berapa. Siluet sign-nya negatif ya, karena tidak bisa negatif berarti bisa dibedakan antara jantung dengan bayangan di mediastinum tengah kiri ya. Ini kesannya masa mediastinum kiri tidak tampak kardiomegali. Kemudian ini trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus dan diafragmanya normal. Pada paru-paru hili normal, corakan bronkovaskulernya ini bertambah ya. Kemudian tidak tampak bercak lunak. Ini pada kesannya bronkitis kronis dengan tidak tampak kardiomegali. Ini trakeanya di tengah, jantung tidak membesar, sinus dan diafragma normal. Pada paru-paru hili tertutup bayangan lusen. Kemudian corakan bronkovaskuler juga tertutup bayangan lusen. Tampak bayangan lusen berdinding tipis dengan gambaran honeycomb appearance dengan air food level positif. Kesannya bronkiektasis dan tidak tampak kardiomegali. Oh maaf, ini jantungnya relatif membesar ya, tapi nanti dilihat lagi. Silahkan diukur kanan dan kirinya, kemudian dibagi. Kalau misalnya lebih dari 50 berarti kardiomegali, kalau kurang dari 50 berarti tidak membesar. Kemudian trakea di tengah, jantungnya teardrop ya, sinusnya tajam, diafragmanya mendatar, tampak gambaran hiperlusen di kedua lapang paru ya. Ini adalah gambaran emphysema pulmonum dan tidak tampak kardiomegali. Ini trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus tajam ya, hilus kanan tertutup bayangan opak, kiri normal, corakan bronkovaskuler kiri normal, tampak bayangan lusen avaskuler dengan pleural line positif yang menyebabkan paru-paru kanan kolaps di hemitorak atas, tengah, dan bawah kanan. Ini gambaran pneumotorak kanan tidak tampak kardiomegali. Dan gambaran foto yang terakhir, trakea di tengah, jantung tidak membesar, sinus kanan tertutup bayangan opak, kiri normal. Pada paru-paru hilus kiri normal, corakan bronkovaskuler kiri normal, tampak bayangan lusen avaskuler dengan pleural line positif
yang menyebabkan paru-paru kolaps ke media, disertai dengan air fluid level, bayangan opak di hemitorak bawah dengan air fluid level positif. Ya, ini kasus hidropneumotorak kanan tidak tampak kardiomegali. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk nanti saat ramed, satu mahasiswa diwajibkan untuk membaca satu foto yang nanti akan ditunjuk oleh instruktur, siapa yang membaca foto yang pertama, siapa yang membaca foto yang kedua, siapa yang membaca foto yang ketiga, dan seterusnya. Ya, terima kasih atas atensinya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.